Geger. Pagi-pagi Anda. Let's go. Dari bersih Nasar. PPKM darurat. Mari kita semua ikuti peraturan. Tahan kamu jangan pergi dulu. Dari tanggal 3 sampai 20. Waktu untuk PPKM darurat. Kerja ibadah belajar semua dari rumah. Mari bersama tingkatkan vaksinasi. Yuk jangan bandel. Stay at home aja. Ya masih kembali. Welcome to PPKM darurat. Mari kita semua ikuti peraturan. Tahan kamu jangan pergi dulu. Dari tanggal 3 sampai 20. Welcome to PPKM darurat. Kerja ibadah belanja semua dari rumah. Mari bersama tingkatkan vaksinasi. Yuk jangan bandel ya say. Stay at home aja. Pagi-pagi Anda. Silakan boleh ketemu lagi Mami ya. Ini jangan lupa buat Sobat Ambiar, ini kan tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli kita sama-sama di Pulau Jawa sama Pulau Bali ini PPKM darurat. Yes, betul. Ya. Jadi di rumah aja nggak usah kemana-mana, tempat perbelanjaan, mal-mal juga kan tutup, tempat ibadah juga ditutup nonton sementara. kami pagi-pagi. Bener. Ambiar. Ya. Doakan kami semua ini yang menghibur, sehat ya guys, karena kita di sini untuk kalian semua. Betul. Benar ya, doakan sehat-sehat selalu, sama kita juga selalu mendoakan Sobat Ambiar selalu diberikan kesehatan, amin. Ini tapi ya, ada-ada aja warga Indonesia netizen nih, mereka ketika lagi PPKM darurat, apa yang dilakukan, nah mereka kegabutannya, mau kita lihat dulu nih, ada tayangan. Kayak apa sih? Ketika lagi PPKM darurat, apa yang dilakukan oleh netizen di Indonesia nih? Coba dong. Geger, geger, geger. Tak ada habisnya tingkah masyarakat Indonesia saat masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro darurat. Mulai dari gegernya sejumlah pengendara menolak penyekatan dan berusaha jalan meskipun kawasan tersebut sudah disekat oleh petugas. Bernyanyi di atas pohon seolah-olah sedang konser. Bermain biola memakai alat masak. Berfoto di atas genteng. Sampai lucunya bermusik menggunakan pagar balkon. Sungguh lucu dan geger. Iya, nanti Ya. kita akan bikin di mana kalau kita pulang Ambiar kan nggak kemana-mana tuh. Nanti kita bikin di rumah. Ya. Misalkan Kak Dewi apa, Rian apa, aku Ya. apa. Kalau aku kan memang selalu eksklusif ya apa-apanya kan. Aku tuh memang apa-apa tuh selalu VVIP. Jadi aku mau bikin di ruangan VVIP aku. Ya. Mohon maaf, nanti kenapa tidak sekarang aja? Sekarang aja, sini. Nanti dong. Ceritanya ini adalah genteng lu ya, genteng rumah. Lu pose kayak yang tadi, pose di atas genteng. King Nasar berpose. 1, Bagus, 2, bagus. 3, 4. 5. Bibi monyong. Rambut. Mohon maaf, Mami Nunung. Nih saingan lu berat nih. Ini kita tetanggaan ya Mbak Nunung ceritanya Coba ya, ya. tetangga rumah sama-sama di atas genteng. Mbak Nunung, pose. Bagus, Oh. bagus. Oh. Lagi Mbak Nunung. Nggak nyampe. Tangannya nggak nyampe, King. Maaf Mami, kenapa tadi tangannya kenapa? Nggak nyampe. Tapi ya itu kan namanya hiburannya. Kalau lagi masa PPKM darurat gini, yang penting semuanya bahagia aja di rumah. Itu kan bisa Buat meningkatkan kalian semua imunitas. jangan lupa ya yang Ya. belum melakukan vaksinasi sekarang. Betul. Ini kita kasih lihat juga sama Sobat Ambiar. Tapi aku penasaran dulu tuh awalnya ketemu tuh Mami Nunung sama Mas Ian tuh di mana ya? Dulu ketemunya itu pas aku syuting, kebetulan studionya itu yang megang tuh Ian. Ian dulu kan kerja di manajemen studio itu. Dia sih sebagai yang
apa jadi apa ya? Ya yang mengatur situ, yang megang. Nah, ketemunya di situ aja. Yang godain duluan siapa? Ya aku lah. Bagus. Gimana mami menggoda papi waktu itu? Ya ini ada cowok cool banget. Dulu cool banget dia. Sekarang udah tua. Sekarang juga cool. Enggak ada. Ih, cowok cool. Oh cuek gitu diem nggak ketawa. Tapi sebetulnya dia juga udah nitip salam ke ada salah satu anak di tempat studio itu. Di itu suruh nyampein salam ke aku gitu loh. Kenapa papi nggak berani mengungkapkan langsung ke mami? Ya karena belum kenal dekat. Ya kan kita kalau belum kenal kan nggak enak maunya apa nanti sok kenal. Gitu, tapi dia aku sapa dia Mas gitu. Dia ngelujur aja gitu. Coba boleh berdiri Mami Nunung dan juga Mas Ian. Ya, kita mau lihat kalau mereka misalnya awal pertama ketemu, Mami Nunung godain Mas Ian tuh kayak gimana ya? Karena kan katanya Papasan Mami... kita jalan ya ya. Oke, Mami Nunung duluan yang godain ya. Kita mau lihat gimana sih saat itu. Mas. Oh, sontoloyo. Karena saat itu lagi kerja kan saya. Masa sih benar gitu? Iya benar. Oh, cool banget gitu ya. Tapi ternyata katanya Mami Nunung ini Saya nggak kurang akal. Terus Coba. Dukun bertindak. Jadi ini hasil buah karya dukun. kok bisa menikah gitu kan pasti ada komunikasi mami gimana? Kak, ayo dong kita simulasi kakak jadi Mbak Nunung. Iya. Aku jadi Mas Ian ya. Iya. Ayo coba. Ceritanya kakak di sini, aku mau lewat coba. Iya. Tapi kakak yang lewat, ceritanya kakak yang lewat. Mas. Nek, nyalonnya Nek. Belum sampai cerita. Iya, coba lanjut. Udah Coba lanjutin. dipotong. Lanjutin. Udah nggak lucu dah. Silakan duduk lagi Mas. Iya, dan juga Mbak Nunung. Karenina. Mami Nunung ini ternyata punya 1001 cara untuk menaklukkan hati laki-laki. Kita kasih lihat dulu. Wow. Pantas 4 kali sukses nikahi Brondong. Ternyata ini rahasia komedian Nunung yang mujur untuk guide para pria muda hingga klepek-klepek. Ini aku lurusin ya. Sebetulnya aku tuh nikah tuh 3 kali. Nggak tahu berita 4 kali tuh dari dulu 4 kali. Iya heran mami, kok sama sih saya juga pernah diberitakan. Sabar ya. Ini lagi bintang tamu. Kan aku bilang sama. Mbak Nunung. 4 kali satunya itu siapa gitu loh. Ya nggak apa-apa lah kan cuma beda satu. Cuma beda satu Mami. gimana kalau nggak ada gimana? Jadi nikah berapa kali sebenarnya? 3 kali. Dewi berapa kali? 3 kali. Tos dulu dong. Mami, 3 kali diberitakan 4 kali tos dulu Mi. Jadi apa sih Mi rahasia bisa menaklukkan hati para pria? Aku menaklukkan. Ya, Apa ya rahasianya ya? katanya jampi-jampi tadi Mi. Jampi-jampi warupat gimana? Gerak gede, gerak. Sebetulnya gini loh, dulu itu kan Ian itu jadi manajer aku kan. Aku minta bantuan dia untuk dimintain tolong anakku gitu loh. Om, bantu mamah dong untuk apa maksudnya untuk ngurusin untuk kerjaan gini. Ya dari awal-awal itu gitu loh. Sering Tiba-tiba curhat-curhatan gitu. ketergantungan gitu ya. Nah gitu aja, jadi nggak ada, aku nggak memikat dia, enggak. Ya cuman karena dari kebiasaan ketemu, Seringan ketemu. terus saling Tresno curhat. jalaran soko kulino. Bisa karena terbiasa gitu ya. Tapi memang rata-rata dari 3 kali pernikahan itu semuanya umurnya lebih muda. Mami Nunung. Semua tiga-tiganya itu 9 tahun semua. 9 tahun. Terpaut 9 tahun semua. Oh, 9 tahun lebih muda semua. Ya. Pemenangnya adalah Mbak Nunung. Wow. Hebat loh luar Mungkin biasa. Pemenang mau kawin. Tapi mungkin Mbak Nunung itu kenapa banyak pria-pria yang mau Tergila-gila. dekat tergila-gila? Karena mungkin orangnya hangat. Betul. Gitu. Terus guyon terus Iya, gitu. betul. Mungkin begitu. Royal pula yakin. Ya dong hangat tuh maksudnya dalam artian friendly gitu loh. Royal King. Royal juga udah pasti sih kalau itu. Ya iya dong. Tapi Mi, kenapa harus selalu dengan yang lebih muda usianya? Aku sih nggak pernah memilih gitu ya. Aku juga nggak pernah punya cita-cita bahwa aku nikah harus sama yang lebih muda itu Masa nggak sih? pernah.
Nggak pernah. Iya, iya. Ya ketemunya gitu aja dan yang saya heran Jodoh itu ya, semua itu 9 tahun gitu loh. Terpautnya 9 tahun semua gitu loh. Dan itu aku juga nggak milih gitu Tapi ya. dari Ketemu- mami sendiri kepengen nggak dapat yang lebih tua Dulu aku usianya? kepingin banget ya punya suami juga yang lebih bisa Dewasa. lebih dewasa. Ternyata meskipun aku lebih tua dari dia, dia juga bisa jadi dewasa. Lebih dewasa dan usia tidak jaminan. Ya, itu ya yang namanya jodoh itu kan semua sudah di tangan Iya. Allah Subhanahu wa taala ya, namanya jodoh, rezeki, Rezeki, pati, usia, maut, maut, semua memang sudah takdir Rahasia ilahi. Allah yang kita nggak Dan tahu. ini berbicara mengenai usia Sobat Ambyar, kita juga kemarin baru saja kehilangan sahabat kita sendiri. Ini seorang selebriti tanah air yang kemarin meninggalkan kita semua di usia 41, Jen Shalimar. Kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambyar mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga almarhumah diberikan tempat terbaik, Amin. dilipat gandakan segala amal kebaikan dan insya Allah husnul khotimah. Amin, amin, Semoga amin. keluarga ini tinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran. Kita juga mau menyaksikan, ini ada tayangan mengenang almarhumah Jen Shalimar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia hiburan Indonesia kembali berduka karena kehilangan artis multitalenta Jen Shalimar. Almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Minggu 4 Juli 2021 dini hari di usia 41 tahun setelah berjuang melawan COVID-19. Semasa hidupnya, Jen Shalimar dikenal karena kerap membintangi sejumlah sinetron dan FTV. Tak hanya berkiprah di industri hiburan saja, Jen Shalimar pun terjun di dunia politik. Selamat jalan Jen Shalimar, doa kami akan selalu bersamamu. Yang pasti ini menambah daftar panjang selebriti tanah air yang berpulang mendahului kita semua. Dan kita juga kemarin mendapatkan informasi pertamanya ini, kabar duka pertamanya dari sahabatnya yang memposting di akun Instagramnya. Kita akan langsung undang bersama-sama. Ini dia sahabat dari almarhumah Jen Shalimar, Mbak Alicia Olive. Mbak Alicia Olive, terima kasih banyak sudah mampir ke Pagi-Pagi Ambyar. Sebelumnya sekali lagi kami keluarga Pagi-Pagi Ambyar mengucapkan turut berbelasungkawa. Terima kasih. Ini kita tuh sempat melihat kabar pertama, teman-teman media juga ngelihatnya dari Instagramnya Mbak Alicia Olive karena yang pertama kali memposting ya. Iya. Tapi boleh diceritain dulu sama Sobat Ambyar, Mbak Alicia kenal sama almarhumah itu dari kapan? Selamat pagi semuanya. Saya kenal sama Jen Shalimar dari tahun 2011. Saat itu saya masuk Demokrat dan Jen Shalimar di Nasdem. Dari situ kita bersahabat sampai kemarin. Ya, Kita dapat kabar bahwa memang almarhumah Jen Shalimar ini kan terpapar COVID-19 ya Mbak. betul. Kronologisnya sampai akhirnya Meninggalkan kita semuanya. berpulang itu boleh diceritain. Jadi pada tanggal 10 kita masih ada acara sama-sama. Sampai saya nginep sama dia di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Sampai tanggal 13, tanggal 17 dia ngeluh sama saya. Batuk, hanya batuk. 17 Juni, batuk, lalu meriang kata dia. Kenapa memang? Coba periksain. Tapi dia nanti dulu deh. Pada tanggal 19 dia nggak kuat lagi. Akhirnya dia ke rumah sakit sendiri. Ke rumah sakit JMC. Selama 3 hari dia merasa nggak dapat kamar kan. Akhirnya dia pulang. Dia dirawat tapi di IGD gitu kan. Terus kenapa pulang? Aku bilang nanti aku malah jadi
ketularan penyakit yang lain kalau di IGD, kata dia. Akhirnya 3 hari di rumah, tanggal 29 anfal, kehabisan oksigen dan saturasi sudah sampai 34. Seperti itu. Kita cari-cari. Itu keadaannya almarhumah itu udah sesek-sesek itu, Kak? Udah sesek dan pingsan ya. Apakah Sudah pingsan. Ke tanggal berapa itu, Kak? 29 malam. 29. Oke. Jadi memang beberapa hari tidak dapat ruangan dari IGD, diam di IGD 3 hari, Iya. kemudian pulang. Pulang. 3 hari di rumah. 3 hari di rumah. Di rumah memang punya tabung oksigen. Ada tapi kehabisan saat itu. Dan kita kesulitan dapat oksigen. Akhirnya ada salah satu rekan kita, Bang Haris Pertama dari KNPI, kasih tabungnya. Ditolong terus tetap kurang, kita cari di beberapa rumah sakit, nggak dapat. Sudah 7 rumah sakit selama 3 jam. Oke, kembali lagi masuk rumah sakit di tanggal berapa? 29. 29 itu ketika Iya. kehabisan oksigen ya? Betul. Dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit ada oksigen dapat? Ada akhirnya, balik lagi ke GMC. Oke. Saat Tadinya itu- Fatmawati ya, cuman di Fatmawati tidak ada oksigen, tidak dapat kamar. Akhirnya balik lagi ke GMC, ada oksigen, alhamdulillah ada dapat kamar. Saat kembali lagi ke rumah sakit, dapat kamar saat itu? Dapat kamar, cuman tidak bisa ke ICU belum. Kita masih waiting list karena memang saat itu harus sudah masuk ICU. Tapi nggak dapat ya? Nggak dapat, 2 hari kita baru dapat. 2 hari tidak dapat di ICU, sampai kita dapat kabarnya katanya almarhumah sempat tidak sadarkan diri. Iya, Mbak. betul. Yaitu pada tanggal 29 itu ya? Itu tanggal 30. Sehari setelah masuk rumah Iya. sakit yang kedua langsung tidak sadarkan Iya. diri. Terakhir komunikasi sama almarhumah, Sebelum masuk ICU, 5 menit sebelum masuk ICU. Gimana, Saya Kak? Ada video call. Sempat berjumpa maksudnya sebelum masuk ICU. video call. Oh, video call. Oke. Saya video call sama dia. Dia cuman dadah aja sama gini doang. Udah. Terus dia bilang sebelumnya tanggal 29-nya dia masih sempat ngomong. Dia tapi udah nggak bisa ngomong kayak Olive gitu aja. Suaranya udah terbata-bata. Cuman jaga kesehatan. I miss you kata dia gitu doang. Udah. Udah itu aja. Apa yang Mbak Olive sampaikan waktu almarhumah mau masuk ke ruang ICU saat video call itu? Kamu kuat, ku bilang. Bismillah semuanya lancar. Kamu pasti bisa. Udah itu aja. Nggak bisa lama soalnya, Mas. Ketika di rumah sakit ada yang nungguin Kak, yang Kakak tahu? Ada. Siapa Kak? Ada iparnya, Adi. Oh, ada iparnya. Mohon maaf kalau si anaknya yang cowok Kak? Zarno. Iya, itu gimana ketika ibunya lagi? Ada di situ. Dia rumah sakit menunggu juga beberapa atau- hari Atau menunggu di rumah? di rumah sakit. Di rumah sakit juga ya. Tapi keadaan keluarga, anak semua Positif. Positif. Oh, sekarang positif Kak? Positif. Kalau Zarno, alhamdulillah CT-nya memang tinggi ya. Sudah dari awal juga sudah tinggi, jadi dia tinggal isoman aja. Oh, jadi Kak Segera Jen, pulih. Kak Jen dulu, terus kemudian? Bukan, tadinya ada iparnya dulu sama adiknya. Positif, tapi sudah ngungsi di apartemen Iya, sama iya. anak yang kecil. Baru kajian, baru anaknya. Iya. Oh, gitu. Ini ada postingan Mbak Olive ya. Ya, Ini bisa diceritain ini postingan apa Mbak? iya itu yang saya tadi cerita Setelah video call ya? sebelum. Sebelum video Iya. call? Itu dia masih di rumah posisi kalau yang ini. Belum ke ICU, belum Cuman masuk rumah ya sakit dia ya? cuman mau bilang, saya karena nggak ngerti dia ngomong apa, cuman Olive, cuman gitu aja. Saya bilang kakak saya nggak ngerti kakak ngomong apa gitu. Cuman jaga kesehatan gitu, terus dia bilang udah I miss you gitu. Kata dia. Totalnya Mbak almarhumah Jen Shalimar ini berapa lama di ICU? 5 hari 5 hari. Dan 5 hari itu tidak sadarkan tidak diri? sadarkan diri. Awal mungkin bisa ada respon dari dia saat mendengar voice note dari Zarno. Kalau mama Anaknya ya kalau mama dengar ngangguk dia gini. Dari Mbak Anissa Wahan dia ngangguk, dari Mas Sandi Uno masih mendengar. Mantan.
Mas Sandi Uno. Suara Mas Sandi Uno. Oh, jadi kalau mendengar suara Iya, masih merespon ngangguk. gitu ya? Iya. Walaupun tidak sadarkan gitu ya? Iya. Kak, mohon maaf Kak, Jen itu meninggalkan satu putra ya Kak? Iya. Ya, ini kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar di rumah. Ini putranya yang kemarin juga ikut mengiringi almarhumah kepergian almarhumah Jen Shalimar. Kelihatan berduka sekali ya Kak? Iya, iya. Zarno. Ini yang kita dapat kabarnya yang juga mengazani Iya, betul. jenazah adalah Zarno. Iya. Gimana Kak keadaan Zarno sekarang Kak? Dia masih banyak diem ya. Dia masih banyak diem dan Kaget ya? peluk saya erat gitu aja. Kemungkinan sama tantenya kan sekarang. Sekarang dengan tante. Karena adiknya Kajen juga cuman Ina aja ya. Tapi ini sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Sekarang sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Apa Kemarin yang positif. ya, apa yang Zarno sampaikan sama Mbak Olive kemarin? Dia cuma meluk saya kenceng. Karena mungkin kalau saya udah habis air mata ya saya udah khawatir dan udah nangis tuh. Pas dia lagi kritis itu pas saya mendengar hanya bisa nangis dan pasrah ya, itu kehendak Allah ya. Mungkin bukan hanya keluarga kami yang berduka. Di luar sana kan dengan pandemik ini banyak yang merasa kehilangan ya. Betul. Jadi ya doanya buat semuanya ya. Bukan hanya keluarga Kajen tapi keluarga yang lain yang mengalami hal yang sama gitu. Kehilangan orang yang disayangi gara-gara pandemik ini. Mbak Olive, siapa yang pertama kali mengabarkan Mbak Olive saat itu? Adiknya. Karena dia stay di sana. Perkembangan terkini pun dia selalu bicara sama saya. Seperti itu. Kemarin jam? Kurang lebih jam 4 lewat 50-an lah. 4:50. Kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, pastinya almarhumah Jen Shalimar ini juga adalah sosok yang luar biasa baik ya. Iya. Iya. Sangat Termasuk baik sekali. ya, Care. betul. Yes. Termasuk juga sama sahabat, sama Mbak Olive. Ini kita punya sosok almarhumah di mata Mbak Olive. Kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Jen Shalimar meninggal dunia, Elisha Olive, aku saksi kamu orang baik. Iya. Dia baik banget. 10 tahun saya bersahabat sama dia dan akhirnya 5 tahun terakhir saya jadi manajernya. Buat saya dia sosok yang banyak membahagiakan saya dan teman-teman saya gitu. Terutama dia nggak pelit ya, berbagi ilmu dan banyak hal yang pasti dia orangnya nggak mau lihat orang susah gitu. Apa kenangan yang paling tidak bisa dilupakan dari almarhumah? Saya ada rencana ke Bali sama dia setelah kerjaan selesai di bulan Agustus besok. Dan terakhir kemarin kenangan saya waktu saya berdua sama dia di Sahid. Dia bilang, Liv, nanti kalau aku nyalek lagi kita barengan, kita sempatkan kita sama-sama nyalek ya. Kalau aku jadi dan kamu nggak jadi, aku jadi sekretari kamu. Kamu jadi sekretari aku, sambil bercanda gitu. Udah itu terakhir sih. Aku nggak tahu lagi karena terlalu banyak ya. Kak Olive, Ya. apa yang ingin Kak Olive ungkapin buat almarhumah? Kakak udah nggak sakit lagi. Kakak udah tenang, insya Allah di sisi Allah ya. Amin. Tenang aja, Jarno ada kita. Nggak usah. Yang pasti udah nggak sakit lagi, itu aja. Karena aku tahu dia teriak katanya waktu lagi sakit itu dimasukin alat-alat, dia teriak sakit, berontak dia. Karena memang kebetulan nggak ada yang nemeni ya Kak. Iya, karena nggak boleh masuk ICU. Iya. Mbak Olive, sekali lagi kita juga turut berbelasungkawa, kita juga turut Terima bersedih kasih, kehilangan terima kasih. sahabat almarhumah Jen Shalimar.
orang yang baik hati. Semoga Mbak Olive, termasuk juga Zarno, sampaikan salam kami untuk Zarno. Semoga diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan untuk menghadapi ini semua. Terima kasih banyak. Kita semuanya diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian Tuhan ini ya Kak. Iya, amin ya Rabbal Dan Alamin. kita juga berdoa semoga Sobat Ambyar yang sedang sakit diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan. Amin ya. Yang sehat selalu dilindungi, Amin. yang ditinggal pergi diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin. Ini memang tidak mudah masa-masa seperti sekarang Sobat Ambyar, masa-masa pandemi ini. Tapi kita mari sama-sama saling menguatkan satu sama lain, memberikan support, memberikan dorongan bersama-sama supaya nanti kita bisa bangkit lagi. Karena yang terpenting adalah hati yang bahagia, tidak boleh terlalu lama-lama bersedih supaya kita bisa melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Dan Sobat Ambyar juga bisa berpartisipasi, saling menguatkan satu sama lain. Silakan berikan semangat buat semua yang ada. Kita memberikan ini, ada medianya, silakan di scan QR code. Di sana Sobat Ambyar bisa memberikan, saling menguatkan kepada semua. Jadi silakan berikan dukungan buat siapapun yang bisa kita berikan, ya. Dan nanti juga kita akan kembali lagi di Pagi-Pagi Ambyar. Badai pasti berlalu.